Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita diberi kesempatan ya untuk bertemu muka ya, walaupun tidak secara langsung, via online ya. Ya, Alhamdulillah, di sini ada sekitar 14 orang ya. Mungkin di luar dari admin sekitar 10 orang ya. Alhamdulillah udah ada apa namanya, respon yang positif ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Saya Panji Sukmawan, trainer WW dari Jakarta ya. Jadi kalau kayak kalau Bento mungkin belum pernah ketemu saya secara langsung ya. Oh, Bu Dewi udah pernah ketemu saya secara langsung ya. Pernah kita kerjasama mengadakan pelatihan di mana? Semarang ya. Ya, Ustaz. Ya sebelumnya acara ini saya buat bukan untuk apa ya. Kemarin sempat ada yang nanya nanti dapat sertifikat atau tidak ya. Saya tegaskan bahwa acara malam ini kita tidak mendapatkan sertifikat apapun ya. Sebentar ya, saya izin mau ini apa, ambil headset dulu. Saya sambungin biar nggak feedback. Oke, kita lanjut ya. Jadi acara ini dibuat ya. Saya tidak memungut biaya apapun. Ini untuk kita sekedar sharing ya. Karena metode apa terapi lintah ini mungkin bagi sebagian teman-teman ini masih apa kurang familiar ya, masih baru atau mungkin pernah mendengar tapi tidak melihat secara langsung, atau mungkin juga ada teman-teman yang bergabung di Zoom malam ini yang sudah pernah mengikuti pelatihan lintah ya dengan metode yang lain atau secara otodidak ya. Mungkin saya apa persingkat aja ya, kita masuk ke bahasan apa sih yang mau dibahas ya. Jadi ini kita pengenalan lintah, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah belajar terapi lintah mungkin sudah sedikit punya pemahaman ya ataupun informasi yang didapat mengenai terapi lintah ya. Ini kita pengenalan ini untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali apa mengetahui atau belum pernah dapat informasi sama sekali tentang terapi lintah ya. Jadi ini saya akan bacakan. Lintah adalah jenis cacing tanah ya yang hidup di lingkungan air tawar dan memakan darah hewan inangnya ya. Jadi korbannya atau targetnya mereka telah ada selama jutaan tahun dan telah menjadi objek perhatian manusia untuk berbagai tujuan. Di berbagai budaya dan sejarah, ya, lintah telah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengobatan medis, ya, terapi alternatif, dan penelitian ilmiah. Jadi dari sini eh, kita bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa terapi lintah ini mungkin terapi atau jenis pengobatan yang paling tertua di dunia. Ya, ya, karena berdasarkan apa peninggalan-peninggalan ataupun literatur ya di piramid ditemukan gambar-gambar mengenai tentang terapi lintah, dan lintah sendiri mungkin sudah ada di kalau orang-orang yang belajar tentang arkeolog ya sudah ada di zaman prasejarah ya. Jadi sebelum ada sejarah lintah ini sudah pernah ada. Mungkin pada saat itu belum dikembangkan atau belum diketahui manfaat daripada enzim lintah ini ya.
Menurut Badan WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, itu jenis lintah itu ada sekitar 700 jenis. Ya, ada sekitar 700 jenis. Ini ada yang hidupnya di habitatnya di laut ya, ada yang di perairan air tawar ya, ada yang hidup di daratan ya seperti kebun ya, seperti hutan ataupun di hutan-hutan bakau ya. Jadi lintah ini tersebar luas ya. Dan jenisnya pun beragam. Tapi dari kesemua lintah ini ya, tidak semuanya mengkonsumsi darah. Dari 700 jenis, tidak semuanya mengkonsumsi darah. Ada sebagian lintah itu yang justru dia memangsa targetnya atau korbannya. Jadi dimakan bukan disedot darahnya tapi dimakan. Dia menggigit itu memasukkan enzimnya atau ininya, liurnya itu jenisnya itu kayak kayak semacam venom ya, kayak semacam racun gitu. Jadi si targetnya atau korbannya ini dibuat dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan ya, baru dimangsa. Dan dari beberapa jenis lintah yang lainnya ya, walaupun mereka menyedot darah, tapi ada sebagian lintah juga yang sifatnya itu enzimnya itu apa bisa mengakibatkan gangguan kesehatan ya. Jadi semacam semacam jadi kayak gatal yang berkelanjutan atau terjadi infeksi ya, seperti itu karena ada beberapa lintah itu yang justru mengandung racun ya. Dia menyedot darah juga tapi dia memasukkan racun ke tubuh targetnya atau ke tubuh inangnya ya. Jadi tidak semua lintah itu bisa dipakai untuk terapi. Terus yang dipakai untuk terapi jenis apa ya? Jadi dari sekitar mungkin sekarang ada 220 lebih ya negara yang ada di dunia ini. Itu hanya beberapa negara yang mempunyai varian lintah terapi ya. Dari keseluruhan lintah yang bisa dipakai untuk terapi itu hanya sekitar 15 jenis ya. Hanya 15 jenis dan Indonesia itu punya satu jenis. Kita punya yang namanya Hirudo javanica ya. Kita punya yang namanya Hirudo javanica. Kenapa disebut Hirudo javanica ya? Hirudo itu adalah jenis yang enzim yang terkandung di dalam tubuh lintah ya. Jenisnya hirudin. Javanica itu karena nenek moyangnya atau asal usul lintah yang dipakai di terapi di Indonesia ini itu ditemukan ya, banyak ditemukan di sekitaran atau sepanjang Pulau Jawa yang mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur ya. Mungkin kalau sekarang udah sampai ke Sumatera atau mungkin sampai ke Kalimantan, tapi asal muasalnya itu dari Kepulauan Jawa. Hanya disebut Hirudo javanica ya bahasa Latinnya. Terus kalau negara lain apakah sama? Ya, jadi kalau negara lain mereka punya jenis lintah tersendiri. Ya. Kayak Turki mereka punya Hirudo verbana ya. Terus Jepang itu punya Hirudo nipponion. Eh, ada yang punya Hirudo tiger ya, Hirudo tiger. Terus ada medicinalis ya, Batrodella, macam-macam. Itu semuanya ada 15 jenis. Dan dari setiap negara yang mempunyai lintah terapi itu tidak semuanya mengembangkan teknik terapi lintah. Jadi kayak misalkan kayak Jepang ya. Jepang mempunyai Hirudo Nipponion, tapi Jepang eh,
pengobatan atau metode terapi dengan menggunakan lintah ini tidak populer di negara Jepang ataupun Cina ya. Cina sendiri lintah ini, lintah yang khusus untuk terapi ini tidak dipakai untuk dilakukan terapi ya sebagai metode pengobatan ya, aplikasinya kepada badan pasien langsung, tapi lintahnya ini lebih kepada sebagai bahan herbal ya, sebagai bahan herbal. Jadi dikeringkan, sifatnya dikeringkan, terus dibuat apa namanya, bubuk ya, dibuat bubuk. Nah, nanti ini jadi campuran bahan ya, nanti bisa jadi salep ya, bisa jadi, bahkan sekarang itu pengembangannya lebih kepada kosmetik ya, karena lintah ini dipercaya ya, atau berdasarkan hasil risetnya mempunyai apa namanya, kolagen ya, kolagen yang bagus untuk menutrisi kulit ya, atau perbaikan sel kulit. Jadi tidak semua negara mengembangkan metode lintah. Loh ini yang mau saya bawakan ini materinya lintah Wei ya. Wei ini kan aslinya dari Cina ya. Istilah Wei ini dari Cina. Kok bisa-bisanya Cina nggak ngembangin terapi lintah, tapi ini pakai nama Wei ya. Nanti ada penjelasannya ya. Tapi yang jelas bahwa di Cina sendiri itu lintah ini hanya sebagai bahan herbal. Jadi kalau teman-teman berpikiran, oh ini udah ada dari zaman dulu ya, dari zaman dinasti Ming, dari zaman dinasti siapa lagi lah, macam-macam ya, dinasti Han atau yang lainnya. Ini saya tegaskan bahwa terapi lintah ini belum pernah ada di apa namanya, dalam dunia pengobatan Cina. Lintah hanya sebagai bahan herbal ya, bahan campuran herbal. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya-tanya mungkin tentang yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin ada tambahan lain atau oh ternyata jenis lintah sekarang sudah sampai 800 gitu. Atau jenis lintah terapi ini yang bisa dipakai sekarang ini menurut informasi dari apa? Dari WHO sudah nambah, udah bukan 15 lagi ya. Sudah misalkan sudah sampai 20 ya. Gimana Pak Suyanto ini dari mana Pak? Boleh tanya jenengan asalnya, nama Dari Madiun, ya? dari Madiun, Oh, Madiun gitu. Madiunnya Caruban apa itu apa namanya? Di seberang Mospati. jalannya terminal, Mamet, Oh, gitu. Pak Suyanto udah pernah belajar belum Taruban. terapi ya? Jenengan udah ini Pak, udah melakukan tindakan pengobatan dengan terapi lintah, apa baru mau apa ikutan, baru tertarik ya? Halo Pak Suyanto, oke, hilang mungkin sinyalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk pembahasan berikut. Ini yang berikutnya adalah beberapa informasi dasar tentang lintah ya. Secara morfologi itu lintah memiliki tubuh berbentuk silinder yang panjang dan fleksibel. Mereka tidak memiliki tungkai ya, tetapi memiliki penyedot yang kuat di kedua ujung tubuh. Penyedot depan digunakan untuk menggigit inang dan menghisap darah, sementara penyedot belakang berfungsi untuk menempel pada permukaan yang halus ya. Jadi eh, lintah itu ya mulutnya cuma satu ya. Jadi kadang-kadang ada yang ini kok mulutnya dua gitu kan, dua-duanya nyedot ya. Jadi kalau yang satu itu yang bawah itu sifatnya kayak
apa ya, kayak tentakel gitu. Dia hanya membantu menempel ya, sehingga mulutnya itu bisa leluasa untuk nyedot darah mangsanya atau darah pasiennya. Jadi nggak benar kalau lintah itu mulutnya itu ada dua. Terus yang berikutnya reproduksi ya. Reproduksi, lintah adalah hewan, ini tulisannya salah nih. Hewan hemaprodit ya. Hemaprodit ya, yang berarti setiap lintah memiliki organ reproduksi jantan dan betina ya. Namun mereka masih memerlukan pasangan untuk melakukan proses pembuahan. Jadi dari informasi yang pernah saya pelajarin, bahwa lintah ini di musim tertentu ya, mereka organ reproduksinya itu berubah menjadi jantan dan di musim berikutnya berubah menjadi betina. Jadi satu ekor lintah ya mempunyai dua organ reproduksi. Tapi tetap masih perlu pasangan ya untuk melakukan proses pembuahan ya. Jadi kadang-kadang si lintah itu jadi cewekannya ya, terus lintah yang lain jadi cowokannya, nanti ngebantu. Ntar gantian ya, musim berikutnya lintah yang barusan bertelur jadi jantannya, yang sebelumnya jadi jantan jadi betina ya. Ya untung aja itu hanya terjadi di lintah ya, nggak terjadi di manusia ya. Walaupun ada manusia jadi-jadian. Terus habitatnya ya, tadi morfologinya secara struktur atau bentuk, terus reproduksi. Ini habitatnya. Lintah ini biasa ditemukan di perairan apa? Tawar ya, seperti sungai, danau, rawa dan kolam. Beberapa spesies juga dapat hidup di lingkungan lembab lainnya seperti hutan hujan tropis ya. Jadi kalau lintah di gurun pasir ini sangat tidak eh, masuk di akal ya, karena lintah ini butuh butuh apa, kelembapan ya, butuh kelembapan, butuh air juga yang melembabkan tubuhnya ya. Jadi hanya ditemukan di tempat-tempat yang ada airnya atau tempat-tempat yang lembab ya. Jadi di gunung juga ada lintah ya, sawah, di kali. Terus makanan ya. Lintah adalah parasit hematofag yang menghisap darah dari inang. Mereka menggunakan gigitan khusus untuk menembus kulit inang dan mengeluarkan antikoagulan alami untuk mencegah pembekuan darah selama proses menghisap. Jadi untuk makan ini, lintah ini perlu darah ya, sebagian lintah, sebagian besar itu rata-rata menghisap darah. Mereka menggunakan gigitan khusus untuk menembus kulit inang ya. Jadi gigi lintah ini ada tiga baris ya, ada tiga baris ya, kurang lebih kalau nggak salah itu giginya sekitar 100 ya, 100 apa kalau nggak salah. Jadi ada tiga baris dan nanti hasil gigitannya itu membentuk, ada sebagian orang yang bilang kayak logo Mercedes ya. Dan juga yang sebagian bilang seperti logo biohazard ya. Logo kimia biohazard atau nuklir ya. Terus mereka apa, mengeluarkan antikoagulan alami untuk mencegah pembekuan darah selama proses menghisap. Jadi mereka mengeluarkan antikoagulan alami untuk mencegah pembekuan darah selama proses menghisap. Jadi sebenarnya lintah ini lebih duluan mengeluarkan antikoagulannya atau mengeluarkan enzimnya ketimbang menghisap darahnya. Jadi duluan mengeluarkan, baru dia sedot ya, baru dia sedot lintahnya. Jadi bisa dikatakan lebih dulu enzim itu dikeluarkan sampai habis ketimbang nunggu lambung atau daripada perut lintah ini kenyang ya.
lebih dahulu apa, enzimnya itu keluar semua, habis dari apa namanya, dari kelenjar ya, dari kelenjar liur lintah. Hmm. Jadi teman-teman nggak usah nunggu sampai lintahnya ini lepas nantinya ya. Karena kalau nunggu lintahnya lepas ini kelamaan ya, kasihan pasiennya. Jadi kita cukup pastikan bahwa lintah ini enzimnya sudah masuk ke tubuh pasien. Kita mulai lagi ya, Bismillah. Dia ada gangguan sedikit ya, masalah sinyal. Terus apa namanya, penggunaan medis ya. Oh ya, tadi saya ulangin, mungkin tadi sempat terputus ya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu nungguin lintah itu lepas dari tubuh pasien ya. Nggak perlu nungguin lintah itu lepas dari tubuh pasien. Karena kelamaan nanti pasien ini kurang nyaman ya. Apalagi saya sendiri pernah ngalamin nanganin orang ya, mana jauh jaraknya, itu dari Jakarta sampai ke Bogor ya. Terus pasien ini sudah 4 kali di apa namanya, melakukan tindakan operasi ya. Ada pengangkatan miom ya, miom sama kista di perutnya. Jadi banyak kemungkinan pembuluh darah ini yang putus ya, sobek karena akibat apa, luka sayatan pada saat operasi. Nah ini nungguin lintahnya lepas. Ini dulu ya sebelum saya belajar UE. Itu saya dari habis zuhur sampai mau isya, baru itu lintah lepas semua. Teman-teman bisa bayangin dari habis zuhur sampai isya. Itu saya seharian itu cuma ngerjain satu orang ya. Seharian itu saya cuma ngerjain satu orang. Teman-teman nanti yang mau nanya, eh, kasih tanda itu aja, angkat tangan ya. Nanti biar kelihatan di ini. Ada, soalnya ada salah satu peserta yang nggak di mute ya speakernya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu nungguin sampai lintahnya lepas. Ada beberapa kasus yang nunggu sampai lintah itu lepas ya, lepas sendiri. Itu biasa kita lakukan pada pasien-pasien tertentu ya, seperti apa, pasien luka diabetes ya, atau gangren, atau ada abses ya, terjadi abses. Itu kita lakukan sampai lintah itu lepas. Karena kita memanfaatkan supaya nanah ini bisa disedot sampai habis. Nanah pada luka-luka diabetes. Kenapa proses apa, kesembuhan pada pasien atau penderita diabetes itu lama? Karena masih ada nanah yang terperangkap. Ya. Masih ada nanah yang terperangkap di pembuluh darah pada apa, kaki atau pada tangan, maka eh, sedotan lintah yang lebih lama ya, kita tunggu sampai dia benar-benar kenyang ya, sampai lepas sendiri, dengan harapan nanahnya itu bisa disedot sampai habis ya, seperti. Jadi ada beberapa kasus yang kita nungguin sampai selesai itu, dan itu tidak semuanya ya. Rata-rata kalau kasus-kasus umum kita tidak perlu nunggu sampai lintahnya itu lepas sendiri. Terus yang berikutnya, hmm, setelah di apa, lintah itu lepas ya, itu kan apa namanya, darah itu akan keluar dari tubuh pasien ya. Jadi ada beberapa, ya anggaplah teman saya ya di luar sana,
itu membiarkan darah itu keluar ya, dengan pemahaman mereka itu ini bagus ya, ini bagus karena darah kotor dari pasien ini banyak keluar dari tubuh pasien. Tapi kalau di UW khususnya itu setelah lintah itu dilepas ya, atau lepas sendiri pada kasus tertentu, maka ini wajib cepat-cepatnya ditutup ya. Lukanya itu wajib segera ditutup ya, atau darahnya itu wajib diberhentikan. Ya, kita punya SOP sendiri. Kenapa nggak dibiarkan keluar sendiri, biar berhenti sendiri? Nanti juga sekian jam selesai gitu. Berhenti sendiri, ada yang 2 jam mungkin yang paling cepat, ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, mungkin ada yang 12 jam, ada yang sampai 2 hari ya. Dan ini sangat riskan ya, kondisi pasien itu bisa terjadi kasus anemia berat ya, atau HB-nya ngedrop ya. Karena saya pernah ada ngalamin pasien pasca terapi lintah itu sampai dirawat di rumah sakit karena HB-nya drop. Ya, karena penanganan pasca terapi lintahnya itu modelnya seperti yang tadi saya sebutkan ya, dibiarkan darah itu keluar dengan beranggapan atau berasumsi darah yang kotor itu bagus kalau keluar dari tubuh pasien. Padahal eh, tujuan utama dari terapi lintah itu bukan banyaknya darah yang keluar atau bukan darah yang keluar dari tubuh pasien, tapi tujuan utamanya adalah memasukkan enzim ke tubuh pasien ya. Jadi darah yang keluar atau nggak keluar itu bukan urusan kita ya. Itu bukan tujuan utama, tapi urusan kita itu bagaimana memastikan enzim dari lintah ini masuk ke tubuh pasien dengan maksimal ya. Karena kalau dibiarkan keluar juga Pak ya, atau ibu-ibu sekalian, maka enzim yang sudah masuk tadi, yang sudah disuntikan sama lintah ini, maka akan ikut keluar. Ya otomatis ya, akan ikut keluar. Apalagi darahnya itu sampai 2 hari ya, mungkin ya habis itu dikuras ya, dikuras habis ya enzim daripada lintah, dan nggak ada manfaatnya ya kalau terapi lintah ya, semacam itu tidak ada manfaat. Kalau mau ngeluarin darah kayak begitu ya dibekam ya, atau menggunakan eh, metode apa lainnya ya, seperti bloodletting ya, kalau memang untuk mengeluarkan darah kotor ya. Karena lintah sendiri ini dia itu bergerak atau bertindak itu sesuai dengan nalurinya ya, atau dengan insting hewan ya, dengan insting binatang. Jadi si lintah ini akan mencari objek yang empuk ya, dan lintah ini akan mencari area yang hangat ya, karena lintah ini binatang apa eh, semacam kayak predator gitu, maka dia akan mencari area yang hangat ya. Karena asumsi area yang hangat itu lebih banyak darah ya, lebih banyak darah, bukan lebih banyak darah kotor ya, tapi lebih banyak darah atau mudah darah itu dijangkau sama. Terus gimana kalau yang keluar itu bisa dipastikan darah kotor atau tidak? Karena banyak di masyarakat buat terapi lintah ini khusus untuk mengeluarkan darah kotor. Saya tekankan di sini bahwa lintah ini nggak ngerti mana yang kotor dan nggak tahu juga mana yang bersih. Ya. Karena saya belum pernah dengar lintah ini lulusan sekolah kimia atau lulusan kimia farmasi ya, atau apoteker ya. Jadi makanya nggak tahu mana yang kotor, mana yang bersih. Saya pun juga sebagai terapis tidak bisa atau mempunyai asumsi bahwa oh ini bapak darahnya banyak sekali darah kotornya ya. Apa bapak ini banyak sekali kolesterolnya ya, atau banyak asam uratnya. Karena itu bukan ranah saya ya. Karena bukan ranah saya, itu perlu pembuktian ya, perlu pembuktian mungkin dengan uji laboratorium atau dengan cara cek darah yang secara apa digital ya, itu baru bisa diketahui. Tapi kalau secara kasat mata ya, walaupun kelihatannya kotor gitu darah darahnya, tapi saya tidak bisa atau menjudge itu, wah ini kolesterolnya tinggi, oh kalau yang ini asam uratnya tinggi, oh kalau yang ini gulanya tinggi. Saya nggak bisa seperti kita terapis punya
batasan masing-masing ya. Punya ranahnya sendiri. Saya selalu tekankan kepada teman-teman ya, kepada murid-murid saya itu, kalau kita punya batasan atau punya ranah masing-masing. Ya. Kalau masalah asam urat, terus kolesterol, gula darah ya otomatis kalau darah dikeluarin ya pasti ya dari beberapa macam ini apa zat yang ada di dalam darah ya pasti ikut keluar ya. Kolesterolnya, asam uratnya, gula darahnya. Tapi lebih mana yang dominan itu kita nggak paham. Ya, apalagi sampai nyebutin angkanya. Oh, Bapak ini kalau darahnya semacam ini, kolesterolnya berarti sekitar 220. Wah, ini lebih hebat lagi ya. Kita lebih hebat daripada tenaga medis ya, kedokteran. Jadi itu di luar ranah kita. Lintah tidak untuk tujuan utamanya bukan untuk keluarin darah kotor. Kalau mengeluarkan darah kotor nggak usah pakai lintah ya, pakai metode bekam ya, yang lainnya, body letting ya, lebih masuk akal ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya penelitian ilmiah ya. Lintah juga telah menjadi subjek penelitian dalam ilmu biologi dan ilmu kedokteran. Mereka telah membantu dalam penelitian terkait sistem peredaran darah, pembukaan darah, dan berbagai aspek lain dari biologi hewan. Ya, jadi lintah ini sudah dijadikan objek penelitian ya, sebagai objek penelitian di beberapa negara ya, penelitian ilmu biologi dan ilmu kedokteran. Eh, yang mengembangkan metode lintah itu ada negara Rusia, negara Jerman, terus apa namanya Perancis ya. Bahkan di Perancis sendiri itu ada beberapa rumah sakit pemerintah yang ada polihirudonya, atau kalau kita mungkin ke apa ke rumah sakit ya, rumah sakit daerah nanti itu biasanya ada poli onkologi ya, poli penyakit dalam, poli bedah ya. Nah itu di Perancis itu ada apa namanya rumah sakit pemerintahan itu yang mempunyai poli hirudo atau poli lintah ya. Ada khusus untuk apa namanya penanganan medis itu, medis kedokteran dengan menggunakan atau bantuan daripada binatang lintah. Ya jadi ini suatu hal yang sangat menarik ya, yang sangat menarik. Saya bisa tekankan bahwa metode yang ada di Indonesia pada saat ini, ya, metode yang ada di Indonesia pada saat ini, hampir semuanya itu bisa dikatakan ya, semuanya itu menyadur metode dari luar atau metode yang sudah ada, bukan pembaharuan, bukan penemuan ya, atau bukan inovasi apa penelitian secara pribadi ya foundernya, tapi rata-rata itu semuanya itu apa bisa dibilang apa ya, menjiplak gitu metode-metode yang sudah ada sebelumnya ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya mempunyai beberapa murid, nanti boleh kita lihat apa murid-murid saya dari luar negeri itu mereka sebelumnya belajar metode Rusia, ada yang belajar metode Jerman, ada yang belajar metode Prancis, yaitu dari buku apa karya apa, sains Islam yang terkenal ya, Ibnu Sina. Itu saya udah pernah sharing bareng sama mereka ya, dan mereka akui bahwa metode Wu ini bisa dibilang 10 langkah lebih maju daripada metode-metode yang ada sebelum di dunia ya, secara global ya, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi tadi saya cerita sebelumnya, kalau teman-teman punya pemikiran, oh ini mungkin sudah ada sebelumnya di buku apa gitu kan, di TCM ya. Ini metode lintah ini tidak pernah ada. Metode Wu Wei ini tidak pernah ada.
Jadi metode UW ini benar-benar inovasi atau penemuan terbaru di abad 2000 ini ya oleh guru saya ya, Sisa Adi Wijaya. Dan metode ini melalui perjalanan panjang, Pak, atau ibu-ibu sekalian melalui perjalanan panjang dari tahun 2009 ya, mempunyai haki itu ya dengan berbagai apa namanya uji coba ya, penelitian ya oleh beberapa dokter yang senior, maka baru diloloskan ya penelitian ini atau uji cobanya ini itu di tahun 2014 ya. Dari 2009 ke tahun 2014. Jadi bisa dibayangkan melalui perjalanan panjang ya, nggak sekedar nulis materi tentang metodenya terus langsung di ACC ya, tapi diuji dulu. Karena mereka juga paham gitu ya, pengujinya ini juga paham metode TSM ya. Jadi benar nggak ini eh, pembaruan atau inovasi terbaru ya, dan belum pernah ada sebelumnya ya, belum pernah ada sebelum. Kalau orang sekarang mungkin untuk mendapatkan haki bisa ya, hanya mendaftarkan namanya saja. Misalkan saya buat metode lintah apa yang lagi viral. Misalkan metode lintah, ya maaf, maaf ya saya enggak sih. Metode lintah merdeka misalkan, ya. Itu yang di apa, yang didaftarkan di haki itu nama lintah merdeka. Jadi nggak boleh ada orang pakai nama lintah merdeka, ya. Tapi metodenya ya saya bisa pakai metode siapa aja. Gitu. Jadi yang saya daftarkan itu hanya namanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk UW, nama W ini sebelumnya sudah ada, ya, tapi bukan apa namanya secara globalnya itu untuk khusus terapi lintah. Bukan. Jadi kalau W itu punya makna tersendiri, artinya tidak bergerak, ya. W ini artinya tidak bergerak atau membiarkan keadaan itu dengan keseimbangan alam, yang seperti itu. Berarti kan artinya bukan metode W ini artinya bukan terapi lintah atau Wu ini artinya lintah. Jangan-jangan Wu ini artinya lintah dalam bahasa Cina ya, padahal bukan. Wu ini artinya tidak bergerak. Jadi secara nama tidak bisa didaftarkan ya. Kalau kita mau daftar lintah Wu gitu kan. Kalau Wu sudah ada sebelumnya gitu. Tapi yang kita daftarkan apa metodenya, kan nama. Ya. Jadi di luar negeri sudah ada beberapa penelitian, beberapa riset. Ya, sayangnya Indonesia ini sebelumnya pernah ada dari apa dosen dari apa namanya eh, dari IPB Bogor ya, dia melakukan riset ya tentang metode W ini atau pengobatan lintah ini. Sayangnya baru setengah jalan ya. Ini qadarullah ya, dosennya ini dipanggil bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai selesai. Padahal ini kalau sampai selesai bagus banget ini. Ya, kita punya 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 apa namanya istilahnya eh, jenis metode yang nantinya akan diakui dunia. Ya, nantinya akan diakui dunia dan belum pernah ada, belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau ada yang bilang gue kan baru sebelumnya sudah ada ya, sipulan-sipulan gitu. Ini kebanyakan saya perhatikan itu kalau nggak ngikut metode Rusia, ngikut metode Jerman, Prancis ataupun dari buku Ibnu Sina, dan itu pun tidak bersanad ya. Teman-teman boleh cek ya. Mereka tidak bersanad atau di luar UW tidak bersanad. Mereka tidak belajar langsung kepada foundernya. Contoh kayak Ibnu Sina, siapa yang pernah belajar langsung kepada Ibnu Sina ya? Yang yang apa founder-founder yang ada di Indonesia ya, atau yang metode lintah apapun ya. Saya tidak akan menyebut nama dan itu bukan ranah saya untuk ya, tapi saya hanya hanya menegaskan bahwa eh, di Indonesia ini satu-satunya metode terapi yang bersanad, satu-satunya metode terapi yang benar-benar hasil inovasi, hasil penemuan
itu hanya metode UW. Yang lainnya ya silakan boleh cari sendiri, boleh searching sendiri bagaimana metode di Rusia yang menggunakan pusar sebagai sentralnya, bagaimana metode Jerman ya yang masang lintah itu berbaris ya, bagaimana metode Prancis ya. Nanti teman-teman boleh browsing-browsing ya. Kalau saya udah tahu dari murid-murid saya dan mereka acungkan 2 jempol untuk metode UW ya. Jadi bukannya mereka nggak pernah mempelajari metode lain yang ada di Indonesia, tapi mereka juga tahu ya, walaupun nggak tahu eh, secara apa dalam, tapi mereka sudah bisa nebak arahnya kemana. Oh ini mah sama aja, ini model Jerman juga. Oh ini sama aja, ini model Rusia juga. Oh ini sama aja, ini dari Cina ya. Oh ini sama aja, ini dari metode Prancis ya. Gitu. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Konservasi ya. Konservasi beberapa spesies lintah terancam punah karena hilangnya habitat alaminya atau eksploitasi manusia. Untuk konservasi diperlukan untuk melindungi populasi lintah yang terancam. Jadi dulu ya, lintah ini mengalami pasang surut. Lintah ini mengalami pasang surut, satu dari terapisnya yang tidak mumpuni ya, dari segi keilmuan. Ya masih gitulah tadi, apa dibiarkan darah keluar begitu aja, akhirnya banyak terjadi malpraktek ya, banyak terjadi korban ya, ataupun penempatan lintah tidak pada apa namanya, tidak semestinya ya. Ya mungkin di luar ya saya nggak mau mencat satu-satu ya, dan pasang di apa di lidah atau di area-area yang sebenarnya ini sangat riskan gitu ya, sangat riskan untuk dipasang lintah ya. Karena kita bahas lidah aja ya, itu lidah ini mempunyai ribuan saraf ya di permukaan apa permukaan lidah ya, lidah bagian atas itu mempunyai saraf ya, ribuan saraf ya. Itu sensitif sekali, sama halnya seperti kemaluan ya, pada pria ya, kepala kemaluan juga mempunyai ribuan saraf ya. Dan ini penempatan lintah di area itu akan terjadi yang namanya kerusakan daripada sistem saraf ya, atau kepekaan ya, kepekaan saraf yang ada di misalkan kemaluan atau saraf yang ada apa lidah. Jadi sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu minum teh manis yang harusnya manis rasanya itu mungkin jadi asin, mungkin jadi asam, mungkin jadi pahit ya, karena terganggu atau nggak ngerasa sama sekali ya. Gulanya udah ditambah setengah toples masih nggak kerasa manis ya, karena ada apa kondisi di mana saraf itu rusak ya. Saraf itu rusak, apalagi di bola mata ya. Ini dari pengalaman ya, teman saya yang pernah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan ya. Beliau katakan dari 10 orang yang punya masalah mata dipasang lintah ya, itu yang selesai kasusnya cuma 2, yang 8 itu rata-rata nggak selesai ya, bahkan lebih parah dari kondisi sebelum di lintah seperti itu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, tinggal kasih kode aja ya, angkat tangan di itu ada reaction ya, raise hand. Mana teman-teman? Oh ini ada Pak Imamuddin ya kalau nggak salah. Boleh dibuka itunya, mic-nya Pak. Oke. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan?
Halo Pak Imamuddin. Oh ini Pak Feby Febriana. Kita ke Pak Feby Febriana. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Kang Feby? Ada yang mau Ya, ditanyakan? ya Kang mau nanya tentang ini Kang, metode lintah UW ini yang diaplikasikan kepada penyakit gangren akibat diabetes ya. Hmm. Selama ini hasilnya itu bagaimana? Apakah semua metode terapi yang diterapkan itu berhasil dan sukses atau seberapa keberhasilannya gitu, Kang? Ya. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, apakah bisa setiap terapi lintah UW ini diterapkan pada benjolan-benjolan yang timbul di area tubuh ya? Itu kan ada yang benjolan karena asam urat tinggi ya, gitu ya. Ada yang benjolan karena limfoma yang timbul seperti tumor gitu. Itu apakah bisa diterapkan juga gitu, Kang? Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Imamuddin, ada yang mau ditanyakan? Biar dijawab. Halo Pak Imamuddin. Robotnya udah bisa. Robotnya udah bisa. Kita bahas pertanyaan Kang Feby ya. Tadi yang pertama pertanyaannya itu tentang pengaplikasian pada kasus gangren ya ataupun abses pada luka diabetes ya. Di luar dari UW karena saya sebelumnya juga belajar metode yang lain. Itu rata-rata menghindari area lukanya untuk pemasangan lintah ya. Saya perhatikan itu atau saya sendiri menghindari area lukanya. Kenapa? Karena untuk memudahkan pada saat penutupan luka, ya luka bekas gigitan maksudnya, luka bekas gigitan ini. Tapi di WW ini ajib ya, malah saya diajarin dipasang di tengahnya, di tengah-tengah luka. Loh nanti gimana nutup lukanya? Ya, jadi teman-teman boleh ikut latihannya, nanti saya ajarin jelas ya cara nutupnya. Itu justru di tengah-tengah, dan itu hasilnya itu lebih efektif ketimbang waktu saya sebelum ikut WW ya. Karena di tengah-tengah arena itu ya, area luka itu ya kan itu lagi ada perperangan atau pertarungan antara sel darah putih sama eh, bakteri yang menyebabkan infeksi atau luka ya. Maka penerapan pada lintah pada lukanya langsung itu lebih cepat progresnya ya. Progresnya lebih cepat untuk kesembuhan dan juga eh, cepat untuk meregenerasi ya. Jadi nanti akan tumbuh daging, bahkan yang udah nggak ada dagingnya itu tumbuh daging. Saya ngalamin sendiri. Jadi yang udah kelihatan tulangnya itu dagingnya tumbuh lagi. Yang kakinya bolong ya saya pernah tanganin. Waktu itu orang eh, daerah Cawang ya, Cawang Jakarta. Kakinya udah bolong. Itu saya tangani bisa tumbuh daging, terus tumbuh kulit lagi ya. Walaupun nggak sempurna kayak awal ya, tapi udah luar biasa itu. Buat saya itu udah luar biasa ya hasilnya itu progresnya. Dan kalau ditanya efektif atau tidak, kalau metode WUE ini insya Allah efektif ya. Karena penempatannya itu kita bukan hanya fokus pada lukanya ya. Di luar dari WUE ya, saya dulu kok nggak kelar-kelar gitu lama karena saya fokus hanya pada lukanya saja, tapi tidak fokus pada perbaikan organ. Ini uniknya WUE, kita tidak fokus pada yang kelihatan sama mata ya, tapi justru yang tersembunyi dari pandangan kita ya. Justru apa penyebab utamanya itu yang nggak kelihatan sama mata kita secara langsung ya, seperti itu. Tapi yang kelihatan nampak sama mata itu justru akibatnya. Jadi kalau penyakit itu ada kausal ya, ada apa
akibat ya. Jadi ada sebab akibat, ada penyebabnya dan juga ada akibat yang ditimbulkan karena organ tertentu yang bermasalah atau organ tertentu yang sakit ya. Terus pertanyaan kedua tadi, apakah apa namanya? Oh ini Pak Imamuddin ya. Ntar ya Pak Imamuddin, saya jawab Pak Febi biar nggak lupa. Apakah terapi lintah ini, terapi lintah UV khususnya ya, itu efektif untuk menangani kasus-kasus dan seberapa persen tingkat kesembuhan? Jadi kalau persentase kesembuhan ya, itu kembali lagi kepada eh, penanganan ya, penanganan di lapangan. Apakah si terapisnya ini menguasai dengan baik ya pemahaman lima organ? Apakah si terapis ini menguasai dengan baik diagnosa? Kalau saya ini nggak penting, nggak terlalu nekenin itu harus hafal titik. Yang pertama itu harus paham diagnosa. Kalau paham diagnosa dia pasti akan paham mana organ yang bermasalah dari pasien yang ditemui pada saat itu. Ya. Jadi kalau titik untuk menghafalkan itu mudah, tapi paham diagnosanya ini. Jadi karena banyak ya saya anggap ini teman-teman udah menguasai diagnosa semua ya. Jadi kalau alumni-alumni saya sebelumnya itu saya tanya siapa yang sudah pernah belajar diagnosa, saya suruh angkat tangan itu dari 20 orang paling satu orang yang angkat tangan. Ya, dari 30 orang paling cuma dua atau tiga yang angkat tangan. Jadi ini miris gitu ya. Saya sebagai terapis juga teman-teman sekalian bahwa diagnosa ini adalah sifatnya mutlak bagi seorang terapis. Karena tindakan itu berakar pada diagnosa. Akarnya nggak ada gimana mau menghasilkan batang ya. Batangnya nggak ada gimana mau menghasilkan buah atau kesembuhan. Jadi ini hal yang sangat mutlak bahwa kita harus menguasai diagnosa. Nanti di UE apakah diajari diagnosa? Insya Allah diajari diagnosa. Ya walaupun nggak serumit apa diagnosa TSM klasik ya. Kita punya diagnosa dasar yang memudahkan nanti teman-teman untuk menentukan ini pasien ini organ apa sih yang bermasalah. Ya, pasien ini bisa atau tidak dilintah ya. Jangan maksain ya. Kebanyakan yang saya alami di lapangan ya terapis-terapis cinta ini maksain gitu udah datang jauh-jauh ya sayang kalau pulang tangan kosong ya jadi pasien nggak bisa dilintah ini dilintah ya akhirnya pingsan ya kalau kalau pingsan kan bangun sendiri iya kalau orang pingsan pasti bangun sendiri ya kalau nggak bangun namanya pasti disebut-sebut di masjid ya namanya ada almarhum ya jadi kalau ditanya persentasenya insya Allah kalau metode W diterapkan SOP diterapkan ya bahkan saya sendiri saya mau sharing aja nih sama teman-teman ya ini boleh percaya boleh tidak ya orangnya masih ada masih hidup orangnya saya nanganin kasus HIV yang sudah gagal ginjal yang sudah sorry maksudnya bukan gagal yang sudah cuci darah selama 6 kali itu saya tangani ya dengan metode lintah terus saya bantu herbal juga karena waktu itu kondisinya itu sangat kronis ya kondisinya sangat kronis saya ketemu beliau itu sudah dibacain Yasin setiap hari ya ini udah hari ketiga sudah hari ketiga jadi keluarganya itu udah hopeless ya udah hopeless akhirnya saya bantu ya dengan pengobatan terapi lintas saya bantu herbal juga untuk memacu nafsu makan ya sama kondisi badannya karena dari 80 kilo tinggal 35 kilo ya teman-teman bisa bayangin kurus apa ya mungkin tinggal tulang sama kulit ya itu udah buang air di tempat tidur ya udah nggak bisa kemana alhamdulillah sekarang itu saya tanganin selama 3 bulan lebih ya hampir 4 bulan sekarang udah kerja kembali kalau ditanya seberapa lama terus kapan sembuhnya persentasenya berapa persen itu Allah alam ya karena yang memberikan kesembuhan itu Allah ya kita manusia ini hanya berusaha tapi dari pengalaman saya ini takjub ya saya ini takjub sama metode W bahkan sama penyakit yang menurut saya ini impossible ya
ya secara di atas kertas ya. Ini kalau kita kalau secara agama ya secara syariat ya apa yang nggak pernah apa istilahnya yang nggak mungkin ya yang mustahil yang mustahil buat Allah itu nggak ada. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai terapis yang mengupayakan kesehatan pasien ini, saya sendiri takjub ya. Ini suatu keajaiban yang luar biasa ini. Buat saya ini apa namanya istilahnya pengalaman yang luar biasa, itu yang luar biasa. Saya belajar ini, saya sampai sampai nangis gitu, ngelihat dia bisa sehat lagi, bisa nafkahin anak istrinya lagi, bisa kerja lagi, gemuk lagi badannya, masya Allah, luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa itu kembali kepada pribadi masing-masing. Pemahamannya sampai mana, diagnosanya ditegakkan atau tidak ya, SOP-nya dipakai atau tidak ya. Kalau itu semua dipakai, insya Allah hasilnya lebih cepat daripada yang nggak pakai SOP, nggak pakai diagnosa, ya seperti itu. Jadi eh, kitanya yang memantaskan diri sebagai terapis, kita tegakkan diagnosa pada kasus apapun. Walaupun kelihatannya ringan, cuma datang encok, cuma datang sakit pinggang, cuma datang kolesterol ya, ngeluh pusing doang, migrain, tetap diagnosa itu harus ditegakkan ya. Seperti itu. Ya, oke, mungkin eh, jawaban saya sudah bisa memuaskan Kang Febriana. Terus yang berikutnya, oh ini mau ikut pelatihan di Medan ya insya Allah bulan September. Tadi Pak Imamuddin ya, apa keistimewaan metode ini daripada metode lintah lainnya? Mungkin kalau Pak Imamuddin tadi nyimak panjang lebar ya tentang penelitian ilmiah, perbedaan metode yang ada di dunia ini. Bukan saya bicara bukan hanya di Indonesia saja ya, bahwa metode W ini satu-satunya metode lintah yang benar-benar hasil atau buah karya dari pemikiran seseorang yaitu guru saya Sri Wijaya. Dan ini belum pernah ada sebelumnya. Jadi yang didaftarkan di Haki itu bukan namanya. Nama W ini dari zaman dulu udah ada ya. Dari apa kitab Wang Dineji ya, kitab TCM itu nama W sudah ada. Yang kita daftarkan bukan namanya, tapi yang kita daftarkan itu metodenya. Jadi memang setelah diteliti metode ini belum pernah ada di apa dunia pengobatan Cina atau dunia TCM ya, pengobatan TCM. Ya. Kelebihannya ya Bapak bisa 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 berpikir sendiri ya Pak Imamuddin ya teman-teman juga yang lain bisa cerita ada metode Rusia yang dia fokus kepada apa pusar ya karena berpikiran bahwa bayi di dalam perut makan itu dari tali pusar ibunya tapi kan ketika dia keluar ini sudah terlepas ya jadi sudah tidak ada kaitannya lagi yang sudah tidak ada kaitannya lagi. Terus ada metode Jerman yang memasang lintah itu baris ya, kayak orang baris ya, istilahnya kayak orang baris berjejer. Lehernya tegang, di lehernya dipasang baris kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan ya, seperti itu. Fokus hanya kepada keluhannya atau yang nampak pada mata, tapi yang tidak nampak pada mata mereka tidak apa namanya istilahnya tidak mengupayakan, gitu. Tidak mencari ini penyebabnya apa. Ya. Oke, Pak Imamuddin, mudah-mudahan puas jawaban dari saya. Dan Mau satu tanya, lagi, oh ya silakan. apa silakan dulu tadi. Oh enggak. Ya saya tadi mau menambahkan satu hal lagi. Di antara metode yang ada di dunia ini, satu-satunya yang bersanad itu Wu-Wei. Ya, satu-satunya yang bersanad itu Wu-Wei. Yang lain itu entah dari mana, entah nyadur metode Rusia, metode Jerman, metode apa ataupun dari buku Ibnu Sina dan saya yakin nggak bersanad gitu terputus sanadnya karena nggak belajar langsung sama Ibnu Sina karena metode metode lintah ini mengalami pasang surut bahkan ketika pernah booming terus surutnya kan apa ya karena si praktisinya sendiri ataupun karena tidak ada yang mengupayakan lintah ini dibudidayakan dulu hanya lagi ramai lintah banyak dirawat dipakai untuk terapi giliran udah habis udah libur pakai metode yang lain
ntar lagi banyak lagi ya melimpah ruah pakai lagi seperti itu. Jadi kadang si penemunya sendiri udah nggak ada karena udah kelamaan nganggur gitu nungguin tintah rame gitu, nungguin tintah banyak lagi. Karena waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu banyak banyak mengkonsumsi lintah ya untuk terapi ya. Dan tidak ada yang mengupayakan atau membudidayakan. Ya. Ini kalau mau cari metode lintah yang bersanad, insya Allah metode UW. Ya silakan tadi siapa Abi Gunawan. Ya, kenalkan dulu. Maaf panggilannya Pak Tabib atau Sinsen? Saya panggil Panji boleh, panggil Pak Panji boleh. Baik, baik. Baik, Pak Panji mau tanya. Saya Pak Gunawan di Aceh ini. Oh ya, Saya memang baru mau belajar nih tentang metode terapi lintah ini. ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi. Apakah sudah dijawab pertanyaan yang tadi? Maaf, terapi lintah. Apakah bisa untuk tadi benjolan, samurat, Oh ya, lymphoma, tumor tadi? insya Allah, insya Allah, insya Allah bisa. Oh, Ya, berarti bisa ya. insya Allah bisa. Baik. Kemudian pertanyaan yang lain. Jenis lintah yang paling bagus untuk terapi itu apa? Kalau ditanya yang paling terbaik ya, ini sih bukan jawaban dari saya ya, tapi dari murid Berdasarkan ya dari penelitian-penelitian. kalau penelitian yang paling terbaik belum ada Pak, tapi eh, murid-murid saya kan pakai dari Iran juga, terus pakai dari Turki juga, ya, Rusia juga, itu mereka justru tertariknya sama lintah kita karena lintah kita gede-gede, besar-besar, ya, lintah kita besar-besar dan mereka karena saya nanganin kasus itu ya dengan metode UW itu banyak yang lumayan ya alhamdulillah banyak yang rilis dan mereka pikir lintah kita ini hebat gitu lebih hebat dari lintah mereka seperti itu. Oh ini jangan-jangan Apakah lintahnya yang ya walau alam belum pernah ada penelitian juga belum pernah pembuktian tapi saya cukup cukup yakin ya dengan kita apa namanya yang kita punya ya apalagi yayasan kita ini UW ini kita punya peternakan lintah sendiri Pak. Kita punya peternakan lintah, bahkan kita lagi bangun kolam ya di Kebumen itu sampai 20 kolam yang nanti rencananya itu untuk memasok atau menampung permintaan dari luar. Ya. Terus baik. yang jadi Ya, catatan apakah ya, ya, yang silakan. jadi, ya, yang jadi catatan itu kita tidak membeli pakan dari luar. Ya, karena di luar ada yang apa membeli pakan ya kayak ikan di tukang ikan atau peternak ikan. Terus ada juga yang memakai darah sapi ya, seperti itu darah dari pemotongan apa rumah jagal ya. Kita W khususnya memakai pakan kita ternak sendiri. Bahkan pakannya sendiri kita hati-hati. Ya karena maaf ya kayak peternakan ikan saya pernah lihat sendiri ya ikan lele itu oh, dikelilingin sama peternakan ayam itu kalau pagi itu dilemparin bangkai ayam ya kayak itu. Jadi kita jaga luar biasa untuk masalah keselamatan, untuk masalah kesehatan higienisnya itu kita benar-benar jaga sampai pakannya pun kita harus ternak sendiri. Kita nggak beli dari luar. Dan kita Berarti peternak ada bukan pengepul ya. Ya, gimana Pak? berarti memang budidaya sendiri ada bibitnya ya. Ya, budidaya sendiri Pak. Kalau misalnya kita pesan-pesan berarti ada ya sama Ya, Pak Panji ya. tinggal tinggal japri saya ukuran berapa aja dan yang yang paling ini ya kita mempunyai kelebihan bahwa setiap yang pesan sama saya ya kalau dia sampai mati pada saat pengiriman unboxing di videoin saya akan ganti 100%. Kalau di luar saya sebelumnya kan saya nggak ikut UW saya belanja ya pasti keluar ya saya belum kenal UW itu kalau mati paling diganti 40% dan ongkir pun harus saya yang tanggung. Jadi misalkan saya pesen lintahnya dari Bogor misalkan ya terus saya pesan 100 mati
30 ekor ya. Mereka gantinya itu hanya 40%-nya dari yang mati ya. Terus ongkirnya saya harus ganti lagi. Jadi ongkirnya 2 kali. Kalau Uwe saya ganti lintahnya 100%, saya ganti ongkirnya juga. Jadi Bapak hanya cukup bayar sekali ya, walaupun ada kematian. Selama ada bukti video unboxing, kita ganti 100% yang matinya. Bisa mati 20 ya kita ganti 20 ya. Mati 50 ya kita ganti 50. Baik, baik. Yang maaf yang kaitan dengan tadi disebutkan apa bentuknya besar-besar. Apakah secara pengalaman kalau besar itu banyak enzimnya atau mungkin ada secara pengalaman ketika pakai yang dari Indonesia hasilnya ternyata lebih cepat dibandingkan dengan misalnya lintah dari yang lain. Apakah ada mungkin diskusi-diskusi dengan kawan-kawan Pak Panji? Jadi kalau di luar itu lintah ini agak apa ya, berkembangnya itu maksudnya bukan bukan kita bukan bicara banyaknya ya, tapi membesar atau membiakannya itu agak lama. Mungkin karena negara cuacanya beda sama kita, agak lama, susah gedenya, susah besarnya ya. Iya, iya. Jadi mereka tertarik sekali gitu. Saya lihat mereka nanya ada ukuran SL nggak? Ada. Coba boleh lihat difotoin kan sama saya bandingin sama tangan saya kan, jari tangan saya ini belum besar-besar ya katanya. Jadi mereka tertarik gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau UE kita punya SOP, kita punya punya standarisasi bahwa ukuran itu kita ada baby, ada S, ada M, ada L, ada XL. Itu penggunaannya pun tidak disamaratakan ya. Jadi S itu atau yang baby itu hanya untuk estetika atau kecantikan. Yang S itu untuk kasus di area wajah ya, seperti cacar di area muka, jerawat, ataupun ada lipom di area wajah ya. Itu kita pakai yang S. Yang M-nya untuk apa? Yang M-nya untuk kasus umum. Oh ya, yang S untuk kasus umum pada balita dan anak-anak. Itu kita pakai ukuran S. Ya walaupun kasus umum gitu, walaupun di badan. Tapi kalau untuk orang dewasa kita di badan kita pakai ukuran M. Terus yang L sama XL untuk apa? Itu untuk kasus-kasus seperti luka diabetes ya, dengan harapan nanahnya itu bisa disedot dengan banyak ya, sehingga lukanya itu cepat kering ya. Jadi kalau UW ini Pak, kita punya pandangan konsep, mungkin saya sambung dengan pertanyaan Pak Imamudin tadi bertanya, kita konsepnya memang konsep TCM. Jadi TCM ini kita atau W tersebut tidak mengenal nama penyakit ya, tidak mengenal nama penyakit. Mungkin nama penyakit ada ribuan ya, mungkin ada ratusan ribu. Ya kita mungkin belajar nggak cukup setahun 2 tahun ya buat ngapalin nama-nama penyakit. Tapi kalau Bapak paham konsep kerja daripada apa namanya 5 organ yang penting di dalam tubuh manusia ya, dengan pemahaman TCM, nanti Bapak akan mudah ketemu pasien, ciri-cirinya begini, dari hasil wawancara ngeluhnya apa, itu nanti ketemu benang merahnya. Terus dilihat dari hasil apa namanya diagnosanya ya, observasinya seperti apa. Oh ternyata organnya ini yang bermasalah, makanya dia begini-begini keluhannya gitu. Jadi nggak perlu, Pak saya penyakitnya aneurisma, mungkin teman-teman juga kalau saya sebut aneurisma mungkin baru dengar ya, ada sebagian yang baru dengar penyakit apa lagi nih aneurisma ya. Jadi aneurisma ini kerapuhan pembuluh darah ya, pembuluh darahnya rapuh kalau kita kena tembok, nabrak tembok atau jatuh, mungkin kita becol. Kalau orang yang punya kondisi seperti ini dia pecah pembuluh darah, jadi kayak orang stroke. Jadi kalau harusnya benjol doang atau benjut doang ya, dengkulnya atau apa, ini jadi kayak orang stroke ya. Orang stroke lumpuh karena pecah pembuluh darah, rapuh ya, pembuluh darahnya rapuh. Itu mungkin ini namanya baru dengar, ini organnya apa yang sakit gitu kan. Jadi kalau kita kalau udah paham diagnosa, paham fenomena organ ya di dalam TSM, maka kita akan mudah untuk menentukannya. Jadi jangan fokus sama titiknya dulu, jangan fokus sama ngafalin titik, tapi fokus kepada pemahaman diagnosa sama pemahaman fenomena 5 organ. Itu nanti akan mudah. Apapun penyakitnya, apapun penyakitnya. Tadi Kang Febi nanya
Bisa buat asam urat, kolesterol, apalagi lipoma, benjolan-benjolan bisa insya Allah. Ya pemahaman itu. Mungkin kalau ketemu orang kolesterol datang ke Kang Febi atau ke teman-teman yang lain, apa keluhannya? Ini leher saya tegang, ya. Leher saya kaku. Mungkin kalau kita nggak punya pemahaman fenomena lima organ yang kita tempel kita ya di leher aja, ya, yang kelihatan atau yang ditunjuk sama pasien. Tapi karena kita pemahaman, oh ternyata organ livernya juga harus diperbaiki, seperti itu. Jadi keluhan itu nggak akan timbul di hari kemudian gitu. Saya sebelumnya pernah apa nanganin orang dengan satu metode ya, yang sekarang saya udah nggak pernah pakai lagi. Ya itu kan datang bulan depan dengan keluhan yang sama, ya tensi darahnya tinggi, lehernya kaku, ya kepalanya migrain. Ya saya lakukan tindakan terapi, besok datang lagi, bulan depannya begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi, sampai saya capek ini kalau kayak begini nggak kelar-kelar saya bilang, ya maka harus ada perbaikan organ. Ya maka saya belajar beberapa metode dan salah satunya metode. Oh ternyata tindakannya harus seperti ini kepada pasien ya. Kita jangan hanya fokus kepada keluhan, tapi kita cari akar permasalahan. Jadi kalau teman-teman itu hanya kepada keluhan, sama aja kalau rumah kita bocor ya, genteng kita bocor. Pada saat hujannya itu rintik-rintik, kita mungkin cari gayung ya, pakai panci ya, pakai ember kecil kita tadangin sampai hujannya reda. Ntar giran hujannya deras ya, hujannya deras, hujan angin dari pagi sampai malam kita cari bak yang gede ya. Kita cari bak yang gede, nggak punya kita pinjam tetangga. Ini pekerjaan yang sia-sia. Karena apa? Setiap datang hujan kita akan kerepotan seperti itu. Tindakannya apa? Kita naik ke genteng. Kalau gentengnya pecah, kita ganti genteng yang baru. Kalau gentengnya geser, kita kembalikan ke posisi yang semestinya. Jadi uwe ini seperti itu. Menyikapi penyakit atau menghadapi kasus penyakit pasien itu seperti itu. Jadi tidak fokus sama keluhannya. Kalau fokus sama keluhannya nggak kelar-kelar. Ya, Baik, Pak Panji, berarti terapi lintah ini berarti lebih berdasarkan dengan tadi ya, maksudnya dengan TCM, ya, teori keseimbangan untuk menangani sesuatu kasus ya. ya, betul. Berarti bisa dipadukan dengan terapi yang lain untuk mengoptimalkan hasilnya berarti ya. Insya Allah bisa selama tidak sama-sama mengeluarkan darah. Ya, ya. Jadi kalau dipadukan dengan bekam atau paslu ini sangat riskan ya. Untuk pasien itu kekurangan darah yang banyak ya, ataupun anemia berat. Tapi bisa kita katakan bahwasanya ini lebih efektif untuk kaitannya penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ataupun organ. Saya sebelumnya mainan fasdu, Pak. Saya jujur aja, saya mainan fasdu. Ya itu tadi Ya, saya ya, cerita, itu orang bulan depan itu datang dengan keluhan itu, terus saya sampai bosen. ya, ya. Akhirnya saya pelajarin lagi, oh ternyata manusia itu perlu perbaikan. Perbaikannya itu Ya. bukan perbaikan kualitas darah, tapi organ yang menjaga kualitas darah itu. Organ yang membakar lemak, organ yang bisa memilah atau memisahkan sel darah yang sudah mati. Makanya saya Ya, ya. belajar salah satunya. Artinya berarti perlu nasihat untuk herbalnya dan Iya, mungkin perbaikan pola hidup gitu. Berarti kayak gitu ya. iya. Baik, maaf, saya tambah lagi bisa ini Pak Panji ya. Boleh, boleh, silakan. Kemudian tadi mungkin saya agak silap ya. Berapa lama terapi ini normalnya? Maksudnya apa namanya? Ketika sudah ditempelkan lintahnya itu, Hmm. berapa lama kira-kira standarnya untuk bisa menghasilkan enzim tadi untuk perbaikan? Jadi kalau untuk enzimnya itu dipastikan sudah masuk semua, sudah maksimal, itu 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 ya. Ya, tapi kalau nungguin sampai lintah lepas ya walau alam. Kalau orang itu banyak yang rusak jalur darahnya mungkin bisa 2 jam, bisa 3 jam atau ngalamin kayak saya itu dari zuhur sampai mau isya. Mungkin untuk kasus-kasus berat ya, stroke kayak gitu ya. Tetap
kita pakai standarisasinya atau apa ininya kita pakai 1 sampai 1,5 jam. Ya, ya, ya. Itulah dikhawatirkan nanti ini ya bisa drop ya. Iya. Dan juga kan tujuan utamanya, Pak. Tujuan utamanya itu memasukkan enzim. Jadi ibarat Ya, katanya itu, walaupun si lintah ini belum dapat darah sekalipun, itu kita ya, nggak ya. peduli. Karena yang kita pedulikan itu bagaimana enzim itu masuk ke pembuluh darah, dia membuka, melebarkan pembuluh darah ya dengan antiinflamasinya, dia apa mengencerkan darah dengan apa inhibitornya ya seperti itu. Dan jangan pernah punya pikiran, oh lintah itu kan punya anti kanker ya. Lintah itu punya antivirus. Wah, kita pasang aja yang banyak pada kasus kanker. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Karena dominan di dalam badan lintah itu enzim yang paling banyak itu hirudin, 80%. Total Ya. jumlah enzimnya ada berapa? Ada 100. Satu aja itu sudah 80%. Berarti yang 20%-nya itu 99. Berarti berapa prosentasenya 20% dibagi 99 jenis enzim? Bisa dibayangin 0, berapa? Anti kankernya 0, berapa? Antivirusnya 0, berapa? Jadi konsep kita itu bukan memanfaatkan enzim di luar daripada hirup. Walaupun ada enzim-enzim lain ya kayak eh, apa eksfoliat, kayak apa inhibitor, kayak asam amino, terus antibiotik sintetis, tapi kita nggak peduli yang itu. Kita hanya peduli kepada hirup. Ya. Jadi kalau berpatokan kepada anti kanker butuh berapa lintah ya? Bisa seember. Maaf, berarti untuk misalnya ada gangren, Nah, ya, eh, berarti di situ mungkin ada beberapa ekor di situ, tapi ada juga berarti di titik tempat lain ya. iya. Kan Hmm. itu gangren itu keluhannya, Ya, ya, ya. akibatnya. Penyebabnya mana Itulah harus kita cari. ya, ya. Itulah artinya tidak cukup di gangrennya, tapi juga di titik-titik organ yang lain ya. Iya, iya. Baik, baik. Ini pertanyaan dari Kang Feby. Oh, setuju Kang Prabu, terapi itu gampang, yang sulit itu melakukan diagnosa yang baik dan benar agar tepat sasaran dalam melakukan terapi penyembuhan. Ya, betul sekali. Kita yang jadi gini, Pak, teman-teman sekalian, lebih bagus orang yang bisa diagnosa, tidak menguasai apa, tindakan terapi apapun, ketimbang orang yang bisa melakukan tindakan terapi apapun tapi tidak menguasai diagnosa. Saya misalkan, saya bisa menguasai diagnosa, ada teman saya atau saudara saya atau mungkin tetangga saya gitu, saya diagnosa kok lemas gitu kan, badannya katanya demam, saya lihat oh ternyata limpahnya bermasalah, livernya juga bermasalah. Paling saya saranin, saya nggak bisa tindak terapi, saya saranin, oh ini kamu datang aja ke akupuntur atau ke terapi lintah gitu kan. Ini bisa nanti bilang aja ini tolong di apa dikuatkan organ limpahnya sama organ livernya. Saya mampu mendiagnosa tapi saya tidak bisa menterapi. Ini kira-kira hasilnya lebih positif atau tidak? Ketimbang saya bisa melakukan terapi tapi saya nggak bisa diagnosa. Pak kok saya demam, badan saya kok lemas. Oh ini pasti, oh udah, wah, buka baju aja gitu kan. Buka baju nanti saya ini. Nah, ini yang kadang-kadang suka miss ya di dalam apa di lapangan ya seperti itu. Akhirnya hasilnya pun juga nggak efektif ya. Jadi kalau saya lebih pilih yaitu tadi lebih memilih menguasai diagnosa daripada saya bisa melakukan tindakan. Oh ini Pak Imamuddin Maaf, eksekusinya, oke? Kenapa? maaf apa sih yang kita temukan misalnya lintah di kayak di sungai atau di tempat-tempat lembab tuh bisa juga dipakai sekitar Kalau kita. kalau ditanya bisa bisa, tapi kalau di WW itu tidak bisa. Jenisnya emang khusus ya. Walaupun sama jenisnya Pak. Berarti saya belum menangkap ini teknis apa namanya terapi WW ini apakah memang dari namanya aja Hmm. atau jenis lintahnya memang ada khusus sendiri. Jenis lintahnya mungkin sama ya.
banyak 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 apa orang yang mungkin yang jual ya walau alam mintanya boleh ternak atau boleh nampung ya kebanyakan pengepul ya. Jadi orang Ya, ya, mancing di rawa dapat lintah di bang bayarin nih 20.000 aja ganti uang rokok atau ganti uang bensin gitu kan. ya, ya. Kebanyakan pengepul kita tidak boleh atau kita melarang kenapa kita punya alasan sendiri ya. Karena lintah liar atau lintah alam liar itu walaupun jenisnya sama, kita tidak bisa menjamin ya atau orang itu pun yang menjual tidak menjamin bahwa lintah itu sebelumnya nggak gigit manusia. Bahwa lintah itu sebelumnya nggak gigit hewan ternak yang kena mungkin penyakit kuku dan mulut ataupun sekarang yang lagi viral penyakit lato-lato ya. Bisa jamin nggak mereka? Nggak bisa jamin. Apalagi kita yang nggak tahu mereka nangkapnya di mana ya. Seperti itu. Itu kita melarang karena ada alasan logisnya ya, ada alasan yang masuk akal. Jadi kita benar-benar jaga keselamatan daripada pasien-pasien kita. Kita lebih baik pakai lintah hasil budidaya atau lintah hasil ternak. Gimana Pak Abi Gunawan? Cukup jawaban saya? Insya Allah. Insya Terima Allah kasih cukup. banyak. Insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh. Nanti kalau masih Boleh, ada boleh waktu. silakan. Baik, baik. Ditulis, dicatat aja dulu yang banyak. Baik, baik. Terima kasih banyak. Jangan. Ini pertanyaan dari Pak Imamuddin, eksekusinya berdasarkan hasil diagnosa lidah, iya. Apakah juga mengikuti titik meridian akupuntur? Kalau ditanya mengikuti titik meridian akupuntur, saya jawab tidak. Ya. Karena konsep kerjanya berbeda, ya. Walaupun ada beberapa titik yang sama atau mirip, ya. Kenapa bisa begitu? Saya bilang berbeda. Jarum akupuntur itu punya panjang 1 cun ya istilahnya itu kalau dalam akupuntur itu 2,5 cm ya bisa dibayangkan 2,5 cm masuk ke permukaan kulit. Gigi lintah itu hanya mempunyai panjang kurang lebih antara 0,9 sampai 0,22 milimeter, bukan sentimeter ya, milimeter. Berarti bisa dipastikan jauh lebih panjang jarum akupuntur. Tapi kan titiknya sama gitu kan misalkan. Ini titik ini nih, ini titik ini misalkan seperti itu. Kalau di dalam akupuntur. Bapak atau teman-teman bisa membayangkan ya, kita kita bermain logika aja ya. Kalau ngelihat orang ngebor sumur ya, itu lubangnya itu nggak pindah-pindah kecuali nggak ketemu ya, nggak ketemu udah 2 hari di bor itu nggak ketemu air sama sekali mau nggak mau pindah ya. Ini kita tidak bicarakan itu kita bicara ketemu air lah ya. Pada saat pipa pertama yang ditemuin itu akan berbeda. Mungkin tanah, mungkin ketemu cadas, ataupun batuan kapur. Ditambah lagi pipanya yang ketemu mungkin lumpur, pasir, ya air tapi agak keruh. Tambah lagi pipanya, ketemu cadas lagi, terus ketemu air bersih. Di titik yang sama, dengan panjang yang berbeda, yang ditemui itu berbeda. Pada titik yang sama. Paham nggak sampai situ? Ya. Begitu juga atau tindakan metode terapi lintah dengan akupuntur. Akupuntur main di jalur meridian ya. Kalau bahasa teman-teman mungkin yang pernah apa belajar akupuntur ya, itu main di titik meridian atau lung mei ya. Sementara eh, terapi lintah ini bermain di jalur darah atau jiang mei ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, walaupun kelihatannya mirip ya, dua hal yang berbeda. Pasti semua orang dengar kata W pasti akan mengkaitkan dengan titik meridian, pasti akan mengkaitkan dengan akupuntur, pasti akan mengkaitkan dengan SMO. Jangan-jangan ini titik W ini titik meridian ya. Saya jawab walaupun sama, konsep kerjanya berbeda. Konsep kerjanya berbeda karena dalam dunia terapis ada yang main di jalur otot, ada yang main di jalur saraf, ada yang main di jalur darah, ada yang main di jalur meridian. Ya, konsep kerjanya berbeda,
manfaatnya juga akan berbeda. Walaupun di titik yang sama. Mungkin untuk akupuntur di titik itu khusus jantung, tapi kalau lintah di titik itu malah buat organ yang lain. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dimengerti Pak Imamuddin. Oke. Yang berikutnya Abdul Rojak. Bismillah izin. Abdul Rojak dari Magelang, bagaimana cara ternak limbah? Cara ternak limbah. Mungkin cara ternak lintahnya ya. Adakah pakai ternak lintah? Kita belum ada ya. Kita tidak mengajarkan apa namanya alumni untuk berternak lintah ya. Karena saya sendiri pun yang murid langsung dari Sinsadi tidak diajari cara ternak dan saya tidak apa namanya tidak tertarik ya. Karena saya tahu ternak lintah itu nggak gampang ya. Sinsadi pun butuh modal sampai berkali-kali ya. Kalau dibilang apa bangkrut ya modal baru lagi ya, jual barang bangkrut lagi sampai nemuin konsep yang sekarang ya. Jadi kalau untuk eh, membuat lintah itu banyak itu gampang sekali. Di ember aja kita pakai drum aja bisa, gampang sekali. Membiakannya ini yang sulit. Ini yang belum ditemuin sama orang-orang. Membiakan ini bahkan sampai orang Turki pun murid saya sampai bingung gitu kan lihat lintah gue kok gede-gede gitu kan, gampang banget gitu kan. Dia tanya itu umur berapa? Saya bilang ini umur setahun setengah, ini umur setahun, ini umur 8 bulan, kok bisa gede kayak begitu gitu. Kita udah 2 tahun segede-gede gini aja, ya. Jadi ada pun juga teman-teman atau orang kita ya yang coba berternak lintah, itu rata-rata mereka sulit untuk membiarkan, ya. Modal sudah habis-habisan ya buat pakannya, tapi lintahnya segede-gede gitu aja, nggak bisa, nggak layak dijual ya, nggak layak dijual, begitu. Makanya mereka jatuhnya ke pengepul, pusing-pusing ternak lintah ya, ngasih makan tiap hari, lintahnya segede-gede korek api ya, nggak nambah-nambah gedenya. Akhirnya nampung lintah-lintah dari alam liar, ya, seperti itu. Jadi kita nggak ngadain paket ternak lintah atau cara ternak lintah. Bapak cukup pesan saja ke saya, insya Allah lintahnya itu higienis, murah meriah, ya, dan berkah ya, berkah karena menjaga keselamatan dari pasiennya, menjaga keselamatan kita juga. Oke. Maaf, harganya berapa? Kemudian bisa tahan berapa lama kira-kira taruh di mana gitu? Kalau harganya itu kita satu harga untuk semua ukuran, di mana di luar itu harganya berbeda untuk ukuran berbeda. Kita satu harga untuk satu apa ukuran apa untuk berbeda ukuran ya satu harga. Terus kalau ditanya tahan berapa lama? 4 sampai 5 bulan tanpa dikasih makan apapun, cukup air ganti 3 hari sekali. 4 sampai 5 bulan. Iya. Ya kalau saya pesan 100 nggak nyampe 4-5 bulan, ya seminggu aja udah habis. Iya, maaf tadi berapa harganya, Pak? Kalau harganya itu saya jual 3.000 Per ekor ya. per ekor. Baik, baik. Dan kita satu-satunya yang marketin lintah itu nggak pakai media tanah. Jadi lintah itu bisa langsung dipakai. Ini barang datang bisa langsung dipakai nerapin pasien. Kalau yang lain pakai media tanah. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Imamuddin Abdul Rojak. Abdul Rojak ya. Berarti terapi lintah bisa dilakukan pada poin-poin atau jalur organ akupuntur. Tadi saya udah jawab ya. Jadi walaupun di titik yang sama ya, itu manfaatnya akan beda, yang ketemu pun akan beda. Kalau teman-teman mungkin tahu titik akupuntur ada 360 yang populer ya. Aslinya titik akupuntur itu ada sekitar 6.000 lebih. Ya, yang populer di Indonesia itu cuma 360 aja banyak yang nggak hafal gitu, apalagi sampai 6.000 lebih. Ya. Jadi kita tidak pakai jalur otot ya yang biasa dilakukan pada pijat ya.
kita tidak menggunakan jalur saraf yang biasa dilakukan pada terapi totok ya, totok atau pijat saraf. Kita tidak menggunakan jalur meridian yang biasa dilakukan pada acupressure dan apa namanya akupuntur ya. Jalur meridian kita memakai jalur darah yang biasa dilakukan bekam atau vaskul. Jadi nggak bisa dicampur adukan ya, nggak bisa dicampur adukan. Titik lintah pakai titik bekam, titik lintah pakai titik akupuntur, titik lintah pakai jalur otot, wah ini repot lagi. Titik lintah pakai jalur saraf ya. Jadi kita punya jalur sendiri. Oke. Kalau maaf Pak Panji, kalau dibandingkan terapi lintah dengan Fasdu, ini kira-kira apa namanya? Untuk kaitannya dengan penyakit-penyakit apa namanya? Pembuluh darah yang menebal atau pengerasan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah. Itu mana yang lebih cocok? Apakah lintah atau lebih ke Fasdu atau kembali ke TCM lagi? Tadi kan saya cerita ya, saya punya pengalaman sendiri. Ketika saya awal itu saya main Fasdu, saya dulu terkenalnya tukang kayak Dracula ya, tukang ngeluarin darah orang. Yaitu saya akhirnya pusing sendiri gitu. Ini pasien datang tiap bulan dengan keluhan yang sama lagi, keluhan yang sama lagi. Kok nggak ada perkembangannya gitu kan? Maunya tuh besok bulan depan, oh saya alhamdulillah leher saya tegang, tapi saya udah nggak pusing lagi. Tapi ini sama aja terus datang dan bahkan mungkin malah nambah keluhan yang tadinya awal itu di bulan pertama kedua itu ada keluhan 3, nambah jadi 4. Nah, datang lagi bulan kelima, bulan keenam nambah jadi 5. Akhirnya saya tadi oh ini memang harus ada tindakan perbaikan organ yang mengendalikan kolesterol, organ yang mengendalikan pembuluh darah ya sehingga tidak terjadi keluhan-keluhan yang sama ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Imamuddin, butuh berapa lintah dan pada titik ya, ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini mungkin kali ya, satu titik ini butuh berapa lintah? Oh ini ada ini. Butuh berapa lintah dan pada titik apa saja berdasarkan metode gue pada klien keluhan gagal ginjal ya, gagal ginjal tersebut. Oke, kita lanjut. Butuh berapa lintah dan pada titik apa saja berdasarkan metode Way pada klien keluhan gagal ginjal tersebut. Maksudnya yang udah pernah saya tanganin ya. Jadi kalau yang udah pernah saya tanganin, emang ini agak-agak apa ya? Butuh penanganan khusus ya. Ada butuh penanganan khusus. Jadi kalau gagal ginjal yang saya pakai lintah itu ukuran S, saya nggak pakai ukuran M ya. Biasanya kalau normalitas ukuran M. Ini saya pakai ukuran S. Dan itu kalau untuk menanganin gagal ginjalnya aja itu saya pakai 1, 2, 3, 4, pakai 4 ekor. Saya hanya pakai 4 ekor. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Imamuddin. Apakah ada buku panduan khusus terapi WUI ini harganya berapa? Maaf sekali kita tidak menjual ya bukunya, tapi kita mengadakan pelatihan. Seandainya pun ada mungkin teman-teman ya bisa mendapatkan modul saya pun
nggak akan bisa gitu. Kalau modal membaca itu nggak akan bisa. Itu harus dijelasin secara detail gitu ya, tahapan-tahapannya ini nggak akan bisa. Saya pun awal itu belajar modul langsung dari guru saya susah. Itu saya nggak bisa, modal modal baca sendiri itu nggak bisa. Kalau ditanya buku di rumah banyak ya, buku pengobatan, tapi ya itu ada yang saya boleh dapat dari ikut pelatihan, itu pun saya harus nanya lagi ya sama trainernya ya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Seperti yang ikut pelatihan aja ada yang setengah paham, ada yang seperempat paham ya, ada yang 3/4 paham, apalagi yang hanya modal bukunya saja ya. Jadi eh, kita tidak menjual buku panduan khusus ya, nanti akan didapat ya langsung pada saat pelatihan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kayak lebih lebih seru tanya jawab begini ya daripada jelasin ininya. Oke, saya lanjutkan ya. Terapi lintah yang dikenal sebagai hipnoterapi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan memiliki sejarah yang panjang dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya di seluruh dunia ya. Jadi terapi lintah ini tadi saya cerita bahwa terapi yang paling tua ya, umurnya paling tua di antara pengobatan. Mungkin kalau teman-teman ada yang belajar Tibun Nabawi ya, Tibun Nabawi itu ya ada di zaman sahabat ya, zaman Rasulullah ya. Setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan itu usianya baru 1400-an ya. Jadi kalau terapi lintah ini sudah ada di zaman Firaun, berarti sudah ada di zaman Nabi Musa. Itu kurang lebih sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan bahwa terapi lintah ini terapi yang paling tua ya, sebelum ada pengobatan-pengobatan lain. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam sejarah terapi lintah. Ini ada pertanyaan dari Pak Imamuddin. Butuh berapa jam untuk menguasai terapi UW ini? Waduh, kalau ditanya butuh berapa jam, bingung saya. Jadi, insya Allah kalau Bapak ikut pelatihan ini, ya, dari pagi nanti sampai sore, ya, minimal Bapak akan menguasai atau cara membaca, ya, diagnosa pasien. Nanti titik itu berjalan, ya, titik itu berjalan, ya. Kita ada 36 titik, ya, Bapak hafalin titik satu, letaknya di mana, manfaatnya apa, sebulan insya Allah selesai. Tapi kalau sehari bisa menguasain 5 titik, 6 titik ya. Dan nanti apa? Ada bimbingan sampai mahir. Ada bimbingan sampai mahir ya teman-teman nggak perlu takut. Nggak, ini beda dengan apa namanya? Beda dengan pelatihan-pelatihan lainnya ya. Dimana awal-awal grup aktif ya. Setelah sudah selesai pelatihannya, grupnya hilang ya, ngilang semua adminnya. Ditanya jawabnya pun lama ya. Nanyanya hari Senin, jawabnya Senin depannya. Ya, ada pertanyaan lagi, perlu berapa peserta untuk bisa selenggarakan pelatihan UW? Kalau ditanya berapa peserta, ya kalau untuk Pulau Jawa itu minimal 10 ya, 10 ke atas, di bawah 10 saya kayaknya nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk di luar Jawa itu minimal 15. Jadi harus 15 ke atas ya. Sumatera, Kalimantan ya, karena mengingat apa akomodasinya ya, biaya transportasinya yang lumayan ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Pak Imamuddin, biayanya berapa per orang? Kalau untuk Pulau Jawa 650. Kalau untuk di luar Pulau Jawa ya saya baru Sumatera ya 700.
nggak tahu nanti Kalimantan harganya sama atau mungkin lebih mahal dari Sumatera ya. Apalagi makin ke timur ya pasti lebih mahal karena ongkosnya juga pasti lebih besar ya. Jadi kalau untuk Pulau Jawa 650, kalau untuk di luar Pulau Jawa itu sekitar untuk Sumatera ya, Sumatera, Bali mungkin masih dekat lah. Itu sekitar 700-an. Dapat apa saja ya. Nanti jadi teman-teman kalau ikut pelatihan ini yang didapat itu yang pertama sertifikat resmi ya, sertifikat resmi apa namanya dari yayasan ya. Ini saya akan perlihatkan contoh ininya ya, contoh sertifikatnya. Contoh sertifikatnya. Kelihatan di layar ya, tulisan besar ya. Kurang lebih sertifikatnya seperti itu ya. Di kiri kanannya itu ada hologram ya. Jadi hologram itu di dalamnya ada data kita ya. Ini eh, namanya Najia Ben Amran. Jadi orang akan bisa apa namanya istilahnya apa namanya istilahnya menyamakan antara hologram ini dengan nama yang ada di sertifikat sama atau tidak. Jadi jangan Najia Ben Amran setelah hologram ini di-scan dalamnya namanya Budi Santoso misalkan seperti itu. Nah, ini Najia Ben Amran ini alhamdulillah beliau ini seorang profesor ya berkebangsaan Aljazair ya. Ini murid murid nomor 2 saya, murid nomor 2 saya yang ikut pelatihan online di apa online way, kita bisa bilang dalam apa internasional ya, skalanya skala internasional. Beliau seorang profesor ya, perempuan Najib bin Amran. Ini fisik fisik daripada sertifikat ya. Yayasan ada SK kayak apa Kemenkumhamnya, nomor-nomor hakinya ya. Di tengah-tengah kita bisa kasih foto kita ya. Jadi eh, sertifikatnya ini nggak bisa dipalsukan ya. Kalau dipalsukan ada orang yang moto terus diganti namanya diedit, nanti di logonya itu ketahuan. Ketahuan. Apakah sertifikat tersebut bisa diajukan STPT? Untuk apa STPT ya? Untuk saat ini itu baru pijat yang pertama, terus acupressure ya yang bisa ngajuin STPT. Terus ramuan ya, ramuan apa namanya herbal ya, herbal TCM ataupun herbal Nusantara. Sisanya itu kayak ya yang paling itu tuh pijat, pijat acupressure, terus ramuan ya herbal. Tapi kalau lintah ini belum bisa diajukan STPT ya, sama kayak bekam ya. Jadi bekam itu kalau ngajuin STPT ya hanya kop kering, tapi nggak bisa mengajukan STPT untuk bekam. Tapi insya Allah kalau untuk lintah ini masih aman ya karena undang-undangnya belum ada. Karena ini penggunaannya itu eh, pakai lintah ya, pakai binatang hidup bukan pakai alat. Oke, kalau nggak ada yang nanya saya lanjutkan. Ini ngomongnya udah jam berapa ya?
yang 21.59 ya. Saya janjinya 2 jam. Ini garis besarnya aja ya. Catatan poin yang terapi lintah Mesir kuno, salah satu catatan tertua tentang penggunaan lintah untuk tujuan medis ditemukan di Mesir kuno sekitar 3.500 tahun yang lalu. Ya, lintah digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan termasuk sakit kepala, peradangan, dan berbagai masalah. Yunani kuno, terapi lintah juga dipraktikkan oleh para tabib Yunani kuno seperti Hippocrates ya, 460 sampai 377 sebelum Masehi ya. Ini malah lebih jauh lagi ya, bukan 5.000 tahun ya, tapi sebelum Masehi malah. Mereka percaya bahwa darah tidak sehat, bahwa darah yang tidak sehat harus dikeluarkan dari tubuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dan lintah adalah salah satu cara untuk mencapai. Terus di abad pertengahan, penggunaan lintah untuk pengobatan terus berlanjut selama abad pertengahan di Eropa dan Timur Tengah. Lintah digunakan untuk mengobati berbagai kondisi termasuk gangguan peredaran darah, demam, dan sakit kepala. Abad ke-19, terapi lintah mencapai puncak popularitas pada abad ke-19. Pada saat itu, pengobatan modern belum sepenuhnya berkembang. Dan lintah menjadi salah satu metode pengobatan utama untuk mengurangi kelebihan darah dalam tubuh pasien. Banyak dokter menganggap terapi lintah sebagai solusi yang efektif untuk berbagai masalah kesehatan. Abad ke-20, dengan perkembangan dan pengobatan modern, penggunaan lintah untuk tujuan medis mulai menurun. Terapi lintah lebih jarang digunakan dan dianggap kontroversial karena adanya risiko infeksi dan kekhawatiran ya etika terkait penggunaan hewan untuk pengobatan. Abad ke-21, meskipun terapi lintah tidak lagi menjadi metode pengobatan utama, masih ada beberapa praktisi medis dan alternatif yang mempertahankan penggunaan lintah untuk tujuan terapi tertentu. Terapi lintah modern lebih diarahkan pada kondisi khusus seperti sirkulasi darah yang buruk, masalah persendian, dan kemudian pasca operasi tertentu ya. Jadi di luar WW itu atau sebelumnya itu lintah ini hanya untuk masalah-masalah kasus-kasus tertentu ya, masalah peradangan, sakit gigi, sendi ya, seperti itu. Tapi di WW ini insya Allah hampir seluruh penyakit itu bisa ditangani ya dengan konsep cara pemahaman diagnosa dan fenomena organ. Kita ada pertanyaan dari Pak siapa ini? Imanuddin ya. Dari pengalaman selama ini apa saja yang bisa membuat fatal dari terapi ini ya. Jadi fatal ya kriterianya apa ya? Kebanyakan itu diagnosanya nggak ditegakkan atau nggak pakai diagnosa sama sekali. Jadi eh, si pasien ini sebenarnya nggak bisa diterapi lintah. Sebenarnya nggak bisa diterapi lintah, kondisi darahnya minim ya, diterapi lintah ya akhirnya pingsan. Atau pernah juga ada kejadian ya, mungkin kalau yang punya FB bisa lihat di FB saya ya, Kakang Prabu W. Di situ ada kasus di mana penyusutan otak ya, penyusutan otak akibat terapi lintah ya. Jadi penggunaan lintah yang berlebih dan ukurannya ini di luar dari ukuran standar UV ya, akhirnya terjadi penyusutan otak karena ada penyumbatan di kepala yang dihajar kepalanya terus ya, padahal ada organ lain yang mengendalikan pembuluh darah. Apa saja yang harus kita hindari dalam terapi lintah ini ya? Kita hindari wanita hamil, terus orang yang punya kelainan darah atau kanker darah tidak bisa terapi lintah karena enzimnya ini bekerja di darah, sementara darahnya sendiri mengalami perubahan struktur atau perubahan molekul ya. Terus orang yang alergi sama enzim lintah juga nggak bisa dilintah. Contohnya apa sih orang yang enzim sama enzim lintah? Enzim lintah ini bahan dasarnya itu antibiotik ya. Maka orang yang alergi terhadap antibiotik maka akan mengalami hal yang sama ketika pasien ini di terapi lintah ya. Jadi kalau minum antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik, pasien ini meriang, maka ketika di terapi lintah juga akan meriang.
ataupun orang ini apa namanya, ketika minum antibiotik itu dia mengalami demam, apa sorry, maksudnya pusing, maka ketika di terapi linta juga akan mengalami hal yang sama. Terus gimana kalau udah terlanjur di terapi ya, saya apa misalkan kita nggak ngerti kalau paham ini apa pasien ini punya kecenderungan apa namanya alergi terhadap, maka kalau sudah terjadi ya kita saranin ya di UW kita ada namanya istilahnya kegawat daruratan ya pada saat terapi linta itu. Nanti ada trik-triknya, ada poin-poinnya ya, cara-caranya, solusinya seperti apa ya nanti teman-teman bisa mempelajari secara langsung ya. Saya harapkan teman-teman yang sudah ngelis ya buru-buru diselesaikan apa pembayarannya ya, regis apa administrasinya karena untuk Cirebon khususnya ini tinggal 1 minggu lagi ya. Saya berharap dari awal dicicil ya, dicicil karena ini akan memudahkan teman atau meringankan apa namanya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pelatihan Cirebon ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu juga yang di Medan nantinya, Insya Allah. Nanti mungkin ada yang nempel-nempel ya. Kalau saya mau bikin di Medan nanti bulan September, mungkin nanti Abah Bento ya atau Bu Dewi bisa buat ya atau di daerah yang dekat-dekat Medan ya, Pekanbaru, mungkin Aceh ya. Biar sekali jalan ya, sekali ongkos ya. Oke, kita lanjut ya. Terapi linta juga dikenal sebagai hidroterapi, diyakini memiliki beberapa manfaat potensial berdasarkan klaim dan pengalaman pengguna selama ribuan tahun. Namun perlu dicatat bahwa bukti ilmiah mendukung manfaat tertentu dari terapi linta masih terbatas ya. Dan beberapa manfaat mungkin lebih berdasarkan pengalaman subjektif daripada penelitian yang terkontrol dengan baik. Ini catatan ini berdasarkan hasil jurnal atau hasil penelitian dari apa metode di luar negeri ya karena di Indonesia belum ada mungkin kalau di Indonesia ini sudah ada jurnalnya atau penelitiannya ini catatannya nggak seperti ini mereka akan mengakui ya dunia medis kedokteran akan mengakui bahwa metode UW ini luar biasa ya untuk menangani kasus-kasus yang ada ya secara umum. Oke kita lanjut berikut beberapa manfaat yang telah dihubungkan dengan terapi lintah ya. Yang pertama pengurangan peradangan senyawa biologis yang terkandung dalam air lintah mengandung antikoagulan dan antiinflamasi alami ya. Koagulan dan antiinflamasi. Diklaim bahwa senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan pada area yang diobati ya. Jadi di dalam dunia pengobatan medis ya. Jadi orang-orang yang biasanya habis operasi ya, mengalami operasi yang besar ya, itu biasanya ditempel lintah di area bekas jahitan ya. Karena fungsinya untuk mengkonsentrasi darah sehingga bekas luka jahitannya itu lebih cepat kering ya atau lebih cepat sembuh. Tapi biasanya pasien masuk ke ruang umumnya itu dari ruang operasi, lintahnya udah selesai. Jadi nggak tahu kalau habis dilintah. Taunya udah ada perban aja ya. Peningkatan peredaran darah, gigitan lintah dapat meningkatkan aliran darah di area yang diobati. Karena senyawa mereka membantu melarutkan gumpalan darah dan merangsang pembuluh darah. Jadi kalau ada pasien apa terapi lintah itu mengkonsumsi Pak saya atau Bu saya tapi kan lagi konsumsi obat tertentu atau lagi konsumsi herbal tertentu ini justru lebih bagus karena eh, bisa menjamin bahwa obat ini sampai ke organ yang membutuhkan ya sampai ke tujuannya ya diantar sama enzim lintah ini sampai ke tujuannya. Begitu juga herbal ya. Makanya banyak orang konsumsi obat kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini yang jelek obatnya apa dokternya yang salah diagnosa. Padahal dokternya benar, diagnosanya benar, peracikan obat benar, tapi kondisi darahnya yang kurang baik atau kualitas darahnya yang buruk. Mengurangi rasa sakit, efek antikoagulan dan antiinflamasi dari air liur lintah juga diklaim dapat membantu mengurangi rasa sakit pada area yang diobati. Lintah juga punya efek dari antikoagulan dan antiinflamasi ya. Ini membantu mengurangi rasa sakit pada area. Terus promosi
penyembuhan luka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air liur lintah mengandung faktor-faktor pertumbuhan yang dapat membantu dalam proses penyembuhan luka. Kalau ini kita manfaat-manfaat dari terapi lintah ini kita bisa edukasi pasien bahwa nanti manfaat yang didapat itu ada pengurangan peradangan, ya, meningkatkan peredaran darah, mengurangi rasa sakit, terus penyembuhan luka yang lebih cepat ya, ataupun tumbuh atau regenerasi sel-sel baru. Ya, ini contoh terapi di luar daripada UWE atau terapi di luar negeri lah kita anggap. Yang pertama terapi vena varices ya. Terapi lintah digunakan untuk mengurangi pembengkakan dan peradangan pada vena varices dengan mengeluarkan darah yang tertahan di pembuluh darah. Yang kedua terapi sendi, terapi lintah telah digunakan pada kondisi seperti osteoartritis ya, osteoartritis untuk meredakan nyeri dan peradangan pada sendi. Terus sebagai fisioterapi, beberapa praktisi fisioterapi menggunakan sebagai metode tambahan untuk membantu mengatasi kondisi tertentu dalam beberapa kondisi medis tertentu, seperti pemulihan pasca operasi. Terapi lintah juga telah digunakan untuk membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan aliran darah pada area yang terkena operasi. Ya, ini di luar daripada gue, gunakannya hanya untuk poin-poin tertentu ya. Terus kalau teman-teman mungkin bertanya apa arti Wu Wei, ya Wu Wei adalah konsep penting dalam filsafat Taoisme yang berasal dari Tiongkok kuno. Secara harfiah Wu Wei berarti tidak berbuat atau tanpa tindakan, tapi maknanya lebih dalam daripada arti kata itu sendiri. Konsep ini sering diterjemahkan sebagai tindakan spontan atau tindakan alami ya. Wu Wei mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis dan sejahtera dapat dicapai dengan mengikuti alam dan mengizinkan aliran alami kehidupan tanpa melawan atau memaksa kehendak. Ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih kepada menemukan cara untuk bertindak dengan santai, fleksibel, dan efisien, tanpa berlebihan atau ketegangan. Dalam bidang kesehatan, seni terapi lintah Wu Wei diterjemahkan sebagai sebuah seni penyembuhan yang memanfaatkan lintah sebagai media terapi dengan jalan memulihkan organ-organ khusus manusia agar kembali bekerja dengan normal. Atau dengan kata lain, organ-organ manusia melalui terapi lintah Wu Wei dikembalikan ke fungsinya sebagaimana seharusnya ia bekerja kembali ke fitrahnya. Wu Wei adalah sebuah seni terapi yang memanfaatkan cara kerja dan fungsi lintah sebagai media terapi secara ilmiah dengan aneka penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah yang dipadukan dengan teknik pengobatan Cina dalam membentuk sebuah kesehatan sebagai dasar penerapannya ya. Ini tambahan tadi saya belum jelaskan seni terapi lintah Wu Wei. Jadi bukan lintah Wu Wei tapi seni terapi lintah Wu Wei. Mungkin teman-teman bingung ya, kok kenapa seni ya? Ini apakah sama dengan seni musik atau seni lukis atau seni yang lainnya? Jadi konsep daripada TSM itu pengobatannya atau peracikan herbalnya itu sebagai suatu karya seni. Ya. Jadi punya nilai seni, punya cita rasa seni. Jadi kalau ngaku-ngaku terapis TCM ya, tapi nggak punya nilai seni, ini bukan terapis TCM karena terapis TCM itu segala tindakannya atau diagnosanya itu istilahnya berhubungan dengan seni ya, atau mempunyai konsep pandang itu ya, konsep pandang yang berbeda dengan pengobatan lainnya. Jadi antara satu dengan lainnya itu cara melihat atau konsepnya itu beda. Oke. Kayaknya udah sampai jamnya 2 jam kita melakukan ini